Bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy Agejok. Hari ini saya kedatangan mobil Innova facelift. Innova Ribbon facelift. Saya akan mereview sedikit tentang Innova Ribbon facelift ini. Jadi mungkin ya maksudnya saya review yang sepengetahuan saya. Jadi kalau misal kalian ada yang pengen nambahin atau gimana, silakan komen di bawah ya. Nah, dari Innova Ribbon facelift ini itu kan bisa lihat dari segi siluet bodinya sama. Dia ada perbedaan di bagian grillnya sini. Jadi kalau grillnya yang dulu kan kecil ya. Nah, ini kebetulan yang Innova Ribbon ini dia grillnya lebih besar dan bentuknya trapesium. Jadi kalau kalian mungkin lagi mau beli Innova Ribbon atau kalian mau upgrade Innova kalian ke Innova Ribbon, atau mungkin kalian punya Innova Ribbon tapi kalian pengen upgrade bodinya ya, bisa jadi acuan untuk kalian. Jadi ini untuk Innova, ini ada Innova 2,4 tipe G. Ini grillnya besar, di sini grillnya catnya yang sewarna body, warna abu-abu gitu. Di sini ada list chrome, di sini grillnya itu warnanya abu-abu, sewarna body dan bentuknya trapesium. Ini ada yang gede banget ya di sini, warna chrome. Nah, kebetulan kalau yang Innova ini kan bisa lihat bentuknya itu mirip banget dengan Hilux yang terbaru kan bentuknya seperti ini ya. Lalu untuk Innova ini dari segi lampu, ini karena ini Innova tipe G, dia lampunya masih halogen, dan di sini ada lampu sen di bawah, ada trim warna hitam sebagai housing. Lalu di sini fog lamp itu ada di bawah. Jadi fog lamp ada di bawah. Di sini ada trim warna hitam dan di sini malah warnanya abu-abu seperti ini. Lalu di bagian ini juga sama ya. Nah, itu kan bisa lihat tampangnya kalau lihat dari sebelah kanan. Lalu untuk di bagian pelek itu bisa kelihatan ini peleknya ring 16 tapi udah two-tone, dan bannya ini menggunakan Bridgestone Ecopia dengan ukuran 205 65 R16. Di depan sudah cakram, di belakang masih tromol. Seperti itu bentuk Innovanya. Kalau lihat dari samping, sama kayak Innova Ribbon sebelumnya ya. Nah, setelah itu kita lihat di bagian belakang. Di belakang ini adalah Kijang 24 tipe G, sama kayak sebelumnya, emblem Innova ada di sini. Dan secara bumper, lalu di bagian pintu, di bagian kaca sampai ke spoiler ini sama. Dan ini untuk lampu, stop lampnya juga sama ya, masih lampu biasa bohlam. Ini kebetulan interiornya kita lagi kerjain jok mobil paten. Nah, jadi masih lubang interiornya, joknya belum sempat terpasang. Detail di bagian spionnya ya. Jadi kalau spionnya ini bentuknya sama kayak Innova Ribbon yang lama. Lalu di sini ada lampu sen yang panjang. Trim-trimnya masih plastik hitam. Lalu ini talang airnya cakep, tebel, original. Untuk handle juga sama, karena ini tipe G, dia nggak terlalu banyak ornamen chrome. Jadi masih di sini kayak masih standar. Sekarang kita mau bahas tentang interiornya ya. Kurang nutup, kita tutup dulu. Kita bahas interior Innova Ribbon ini. Kita nyalain dulu lampunya supaya agak kelihatan. Nah, kebetulan nih jok ini kita kerjain di Agejok, bisa lihat ya. Jadi motifnya nggak tahu kenapa nih ownernya suka warna ungu kali ya. Jadi dirubah dengan material Dominiti Acura. Di sini warna hitam dan di sini ada warna ungu. Dimana warna ungunya ini dia bukan polos tapi dia ada kayak motif AT gitu ya. Kalau di Acura tuh ada Acura AT. Ini motif kayak anyaman gitu. Dibilang dia ada cakep juga ya. Ini kita masuk ke dalam interiornya yuk. Nah, dalam interiornya seperti ini. Nah, ini jadi untuk tipe G dia masih bentuk kompor ya, masih manual. Di sini ada, kita nyalain sedikit. Nah, warnanya biru, cakep itu warnanya biru ya. Kita nyalain mesinnya supaya agak adem.
Nih kalau lagi starting seperti itu. Nah bisa dilihat tuh. Nah warnanya seperti itu. Nah mesinnya sangat halus ya, khas Innova. Nah untuk dari AC-nya dia masih model seperti ini, masih model kompor gini. Lalu di sini ada sirkulasi udara, di sini tombol kosong. Ini ada pengaturan suhu. Di sini ada arah semburan AC, ada ke atas, bawah, bawah aja. Terus ini nggak tahu bagian apa nih. Lalu di sini ada indikator untuk sabuk pengaman ya. Indikator untuk airbag gitu. Jadi ada indikator airbag. Di sini ada eco mode. Di sini ada power mode. Nah kalau eco mode itu ketika kita pencet ini, di sini dia keluar eco mode gitu ya di speedometernya. Lalu kalau misal dipencet di power mode, nanti di sini keluar power mode seperti itu. Ini ada traction control. Lalu untuk ini transmisi manual dia 5 percepatan dan mundurnya seperti biasa yang pojok ke kanan lalu mundur ke belakang. Di sini dia pengaturan jam ya. Dan ini ada lampu hazard di sini. Fokus ya. Nah, ada lampu hazard di sini. Untuk tipe G, itu kebetulan nih hari ini juga kita kerjain setirnya juga ya. Jadi kalian bisa lihat nih setirnya, dia warnanya hitam, lalu ada benangnya warna ungu. Seperti itu. Lalu untuk tipe G, dia ada steering switch control di sini ya. Ini untuk mengontrol memajukan atau memundurkan trek. Lalu di sini untuk volume up and down. Di sini mode itu untuk mengatur yang MID di tengah situ. Nah, ini mode untuk mengatur tape, salah. Lalu di sini ada untuk voice, untuk telepon gitu. Untuk ini ada tombol display untuk mengatur MID. Jadi yang display ini untuk mengatur MID. Kita lihat MID-nya warnanya untuk tipe G pun lebih elegan dibanding Innova Grand ya. Jadi kalau lihat di sini dia ada warnanya putih, dan maksudnya putih nyalanya itu cakep ya. Warnanya putihnya dia nggak terlalu nyala kayak semu-semu illumination gitu. Jadi kayak malah keren gitu menurut saya. Nah itu ada RPM 0 sampai ke 6000. Lalu itu ada di sini 0 sampai 6000. Di sini ada indikator untuk dingin atau panas suhu mesin ya, suhu radiator atau mesin. Lalu di kanan ini ada penunjuk kecepatan dan indikator bensin, indikator tangki bensin. Jadi ini full ya. Nah untuk di bagian ini MID dia masih kayak monokrom gitu ya. Jadi kayak cuma hitam sama putih, layarnya nggak ada warna. Ini kita coba lihat displaynya. Nah ini ada rata-rata konsumsi bahan bakar sekarang, lalu rata-rata bahan bakar yang lalu juga ya, selama 30 km, ngiri juga ya 11,4. Lalu ini range, ini jarak yang masih bisa ditempuh 267 km, average kecepatan. Nah itu ada temperatur juga di luar. Ya kok bisa dibilang seperti itu lah untuk Innova tipe G. Lalu untuk bagian dashboardnya, trimnya masih kayak plastik gitu ya. Jadi belum boot panel, dia sudah RS airbag. Untuk dashboard atas dia masih hard touch ya. Di sini ada lubang apa ini, mungkin untuk defogger atau apa. Ini ada tweeter di sini. Lalu untuk pengaturan spion ada di sini. Nih bisa. Nah jadi untuk mengatur ke kanan, kalau mau setting kanan tinggal diputar ke kanan. Ini tinggal diatur naik turun. Seperti itu ya. Lalu di sini ada tombol lock unlock. Di sini untuk window lock, mengunci dari anak-anak. Yang depan nih auto, yang samping ini nggak auto, samping kiri nggak auto, belakang juga nggak auto. Oke. Untuk di bagian lampu seperti ini ya. Jadi kalau lampu dia masih belum auto, sudah ada fog lamp nih ya.
fog lampnya kecil di bawah tadi. Dan ini pengaturan wiper ada di sini. Itu bagian dari interiornya. Di sini masih ada ruang penyimpanan yang menurut saya oke ya, karena kalau di sini dia nggak bakal tumpah kalau ke belakang, lalu di luar. Di sini ada cup holder. Ini untuk tutup console head, dan ini ada tempat penyimpanan juga di sini, mungkin buat taruh handphone atau apa. Di sini ada soket. Jadi kalau Innova di sini ya bisa kelihatan, di sini masih ada sisa 2 soket. Kita matiin ya, biar nggak bau. Lalu di sini ada laci yang mungkin bisa buat cup holder kali ya. Ini sebenarnya laci buat cup holder sih. Jadi kalau misal taruh minuman di sini bisa didinginkan oleh AC. Lalu di sini juga ada cup holder. Nih cup holder di sini. Nah yang disayangkan sih sebenarnya Innova ya. Ini warnanya mungkin sudah ada perbaikan. Dimana dulu itu warnanya tergolong warna muda ya. Jadi kalau misal kena kedudukan lama atau mungkin kena makanan atau minuman atau mungkin kena kotoran, itu susah banget dibersihkan dan kelihatan beladus. Nah kalau warna ini sebenarnya bisa dibilang masih tergolong aman, karena ini warnanya kayak dark brown Fortuner gitu ya. Nah, cuma tetap aja kain ya, walaupun mungkin warnanya warna yang tua. Lalu kalau misal kita lihat dari Innova ini, itu tipe G itu ornamen pintunya polos sekali, dia nggak ada wood panel, semuanya plastik hitam gitu. Cuma yang di sini dia seratnya kayak serat halus. Di sini juga handle-nya nggak chrome ya, masih plastik trim gitu. Di sini juga nggak ada ornamen apa-apa. Di sini yang motif kulit. Nah kalau kita lihat posisi tangan menyandar di Innova itu sebenarnya kurang ergonomis, karena kalau misal nyandar ke sini kita menjangkau ini bakalan susah banget, dan maksudnya kita jadi mengurangi konsentrasi berkendara ketika waktu mau ini ya nyetel panel-panel yang ada di sini. Dan kalau misal di Innova biasanya kalau door trimnya tuh nggak diganti kulit, di sini cepet banget ausnya. Jok dia masih belum elektrik ya, jadi ada pengatur ketinggian. Lalu ini untuk reclining dan sliding ada di bawah sini. Untuk yang di belakang dia ada child lock di sini. Lalu untuk door trimnya warna coklat tua, di sini masih trim hitam semua, halus. Di sini kulit ya. String kulit. Lalu di sini ada tempat penyimpanan yang gede gitu ya. Kalau kita lihat ini jok belakangnya juga warnanya disesuaikan kayak jok depan ya. Kebetulan kita pasang paten juga. Kita masuk ke bagian jok baris kedua. Baris kedua kalau yang untuk tipe-tipe V kayaknya di sini ada TV-nya seingat saya. Lalu di sini kalau untuk tipe G dia nggak ada meja, tapi ada ini untuk cantolan barang di sini. Ini kantong kita bikinkan sesuai kayak originalnya. Lalu untuk baris kedua ini AC-nya sudah double blower. Ini masih tulisan biasa ya, manual mekanikal gitu, belum elektrik. Lalu ini ada tombol AC. Ini ada lubang AC atau kisi-kisi AC 2 biji di sini. Ini ada pegangan tangan, dan ini sudah ada ini ya untuk cantolan baju gitu. Lalu di joknya sendiri dia untuk tipe G dia belum ada armrestnya, masih polos. Nah lalu di sini itu ada untuk ngecas gitu ya di bawah ini, power outlet. Di bagian kiri juga sama ini. Jadi ada cantolan seperti ini. Nah untuk yang di bagian belakang yang Innova, kalau kalian sadar atau nggak sadar, sebenarnya Innova Ribbon sama tipe G itu sama-sama konfigurasinya 40-60 tapi kebalik. Jadi kalau yang Innova Ribbon itu yang panjang itu yang sebelah sini gitu. Kalau yang Innova lama atau 2005 sampai 2016 yang Grand Innova itu yang panjang sebelah sini. Jadi kalau misal custom armrest untuk Innova Ribbon ke Innova lama seperti Innova saya itu cukup susah untuk custom armrestnya, karena harus membalik bracket-bracketnya semua seperti itu. Nah ini untuk bagian belakang ini ada seatbelt tengah, lampunya masih standar. Lalu di sini ada AC juga, AC gitu. Nah kebetulan yang tipe G ini dia nggak ada ambient slide-nya, jadi modelnya polos plafon aja seperti itu. Di bagian belakang kita bisa lihat ini
konfigurasi joknya seperti kayak yang dulu ya. Jadi model folding seperti itu, konfigurasi 50-50, dia bisa di folding dan cantolannya beda. Kalau yang lama itu cantolannya dia kan di sini. Kalau yang ribbon itu dia sudah sediakan cantolan di sini. Jadi lebih rapi ya. Dan ini harusnya lebih kuat karena kalau misal cantolan yang di sini itu dia kan langsung ke plastik to plastik, dan plastiknya ini cukup solid. Saya yakin Toyota juga bikinnya pasti awet. Kalau yang lama dia cantolannya sangat kecil. Jadi kalau misal sedang di folding dan ditekuk dan ditepetin ke sini, otomatis kita juga udah banyak menemui kayak gitu-gitu tuh sudah mulai perbaikan dan rusak untuk Innova yang lama. Lalu ini ada tempat nyantelin sabuk ya. Sini ada lampu. Ini untuk tempat barang, ada cantolan barang. Di sini juga ada cantolan barang. Ini ada tempat headrest belakang ya, untuk taruh di sini, tempat khusus seperti ini. Jadi ini kaki-kaki headrestnya ada ditaruh di samping gitu ya. Ini ya, seperti itu. Untuk bagian bagasi seperti ini. Lalu toolkitnya dia ada di sini ya. Nih kita mesti unlock terus tarik gitu ya. Nah ini toolkitnya seperti di sini, dongkrak, lalu kunci-kunci semua ada di sini ya. Seperti Innova yang lama, nah ini dia dibuat lebih rapi karena dia ada lock unlocknya. Kalau yang lama kan dia nggak ada, langsung main buka aja gitu ya. Nah untuk membuka dongkrak dia masih sama kayak yang lama, dimana harus dimasukin tangkai khusus yang ada di toolkit di situ, lalu diputar dan baru ban serepnya itu turun. Nah untuk Innova ini dia juga sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya, seperti itu. Kita bahas dari segmen mesin Innova ya. Jadi untuk Innova 2GD ini tenaganya lebih besar, yaitu sekitar 140-150 horsepower. Jadi ini HP-nya 1,5 kali lipat dibanding yang Innova 2KD gitu. Jadi 2GD memang lebih, teknologinya juga lebih maju. Ini bisa dilihat ya, filter anginnya seperti ini, yang tadinya bentuknya bulat sekarang kotak, lalu sudah ada sensor ABS. Ini bawah putih pagi dia sudah ada ABS-nya. Lalu kita bisa lihat turbonya. Nah seperti itu ya. Jadi untuk yang Innova Ribbon tipe G ini juga dia sudah ditutup rapi gitu ya mesinnya dengan cover plastik seperti ini. Ini kondisi mesinnya, dan ini dengan intercooler ya, intercoolernya. Lalu ini radiator, dan ini kelihatan jarak antara damper dan intercooler itu lumayan jauh ya, seperti itu. Nah jadi seperti itu ini adalah Innova Ribbon yang 2020 yang facelift ya. Jadi namanya facelift ya, dia cuma ganti muka doang. Dari segi interior segala macam ya kurang lebih sama. Dan lebih sebenarnya kalau lihat Innova ini lebih ke arah estetika ya. Jadi estetikanya juga sebenarnya kalau lihat cuma depan doang ya. Jadi yang belakang masih standar, tapi yang di depan itu dia sudah banyak penggantian di bagian bumper, lalu di grill itu benar-benar berubah total dari situnya. Tapi yang bagian lain kayaknya sih, kalau kalian tahu perbedaannya ya mungkin kalian bisa komen di bawah. Thank you bos.